Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini? Semangat, Bu. Oke, sebelum belajar coba kalian perhatikan dulu kelas kita. Tolong rapikan kursinya dan pastikan meja kalian bersih. Kalau ada sampah di sekitarnya silakan diambil. Buang di kotak sampah yuk. Diambil, dirapikan. Sampah-sampahnya diambil. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau kelas kita rapi dan bersih, tentunya kita bisa belajar dengan lebih nyaman lagi. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Hawa dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sekarang Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait materi tentang macam-macam zakat. Nah, tujuannya agar kita bisa menjelaskan macam-macam zakat, membedakan zakat fitrah dan zakat mal, dan menentukan jenis zakat berdasarkan contoh kehidupan sehari-hari. Nah, minggu lalu apakah ada yang masih ingat kita sudah belajar materi apa? Saya, Bu. Materi apa? Pengertian zakat dan dasar hukumnya, Bu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang pengertian zakat dan dalilnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah melihat pembagian zakat fitrah di masjid sekitar rumahnya? Saya. Ya, biasanya zakat fitrah dibayar kapan? Sebelum Idul Fitri. Ya, betul. Jadi belajar zakat itu penting karena zakat bukan hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga bentuk kepedulian kita antar umat manusia. Kalau kita memahami zakat, kita bisa lebih peduli kepada orang yang membutuhkan. Nah, nanti kita akan belajar mengamati sebuah masalah, nanti berdiskusi, lalu kita menentukan jawaban bersama-sama, nanti kalian bikin kelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan PPT di sini terkait materi kita hari ini, yaitu macam-macam zakat. Coba Mbak Anissa Usajidah untuk membaca yang di depan. Dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Untuk zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim, dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, besarnya setara dengan 2,5 kg atau 3, liter beras per orang. Bisa diganti dengan uang sesuai harga beras. Selanjutnya coba Mbak Desi Fadila bacakan selanjutnya. Baik, yang di sini yaitu zakat mal. Zakat atas harta yang dimiliki, yaitu syarat utamanya yang pertama mencapai nisab, kedua dimiliki selama 1 tahun atau haul. Besar zakat mal sekitar 2,5% dari total harta. Selanjutnya Mbak Novi silakan dibaca. Harta yang wajib dizakati, yang pertama emas dan perak, kemudian yang kedua uang atau tabungan, yang ketiga harta perdagangan, kemudian yang keempat hasil pertanian, selanjutnya peternakan, dan yang terakhir hasil tambang. Oke, nanti kalian akan Ibu bagikan LKPD. Sebelumnya coba kita berdiri semua. Kita ice breaking terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih semangat lagi. Semuanya berdiri. Kalau Ibu bilang fitrah, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang mal, kalian tepuk 2 kali. Bisa dipahami? Kita coba ya. Fitrah, mal. Fitrah, mal. Oke, bisa dipahami ya? Yang salah nanti akan Ibu beri pertanyaan. Ada hukumannya ya. Jadi harus konsentrasi. Kita mulai. Fitrah, mal. Ayo. Mbak Desti, dia salah baru permulaan. Kira-kira kita mau beri pertanyaan apa terkait materi tadi? Coba Mbak Desti
Harta yang wajib dizakati, sebutkan satu saja apa? Perak. Emas dan perak ya. Kita sekali lagi ya. Fitrah, mal, fitrah, mal, 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 fitrah, mal, fitrah, mal, mal, mal. Oke, sudah, silakan kembali dulu lagi. Oke, sebelum kita lanjut untuk berdiskusi, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nanti silahkan kalian perhatikan dan kalian simak video ini. Ayo makan. Ayo dimakan. Memangnya enak tidak bisa makan. Tidak kena. Hai Dodo, kamu tahu tidak? Kita tidak boleh menyakiti binatang. Salah sendiri. Kambing duluan kan yang cari gara-gara. Dikasih tahu nggak mau dengar. Sini, ayo makan. Apa jumlah kambing ayah sudah mencapai jumlah wajib dizakatkan? Sudah, bulan lalu ayah serahkan 2 ekor kambing untuk zakat. Dizakatkan bagaimana, Kek? Memangnya kambing ada zakatnya ya? Setahu Samil, zakat itu kan di waktu lebaran saja, yaitu zakat fitrah. Begini Samil, zakat itu terbagi 2 macam. Pertama zakat jiwa atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Kedua, zakat mal atau zakat berupa harta atau benda. Zakat mal dibagi beberapa macam. Antara lain, zakat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan lain-lainnya. Zakat hasil pertanian, yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijual, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan lain-lain. Zakat emas dan perak meliputi zakat atas harta yang terbuat dari emas dan perak. Zakat perdagangan, yaitu semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, seperti alat-alat pakaian, makanan, dan lain-lain. Zakat hasil tambang meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat pada perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis, seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain sebagainya. Zakat barang temuan, yaitu harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Zakat profesi, yaitu zakat dari penghasilan bekerja. Misalnya, profesi sebagai pegawai negeri atau swasta, yaitu konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, dan sebagainya. Oh, jadi begitu ya, Kek? Oke, itu tadi video pembelajaran terkait materi kita. Coba kalian bikin kelompok terlebih dahulu. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti satu kelompok 3 orang. Silahkan kalian membagi kelompok berbentuk lingkaran. Ayo. Sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 geser sini dikit, Mbak. Oke. Nah, kalian sudah membentuk 3 kelompok, sudah ya? Selanjutnya, Ibu akan membagikan kertas LKPD. Di LKPD yang Ibu berikan kepada kalian itu, di situ ada kasus, di mana kasusnya Ahmad membayar zakat fitrah dengan beras menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Pak Budi, seorang petani, memiliki hasil panen yang melimpah. Nah, di sisi lain, Bu Siti memiliki usaha toko yang berkembang pesat. Nah, yang akan kalian diskusikan yaitu kayak pertanyaan, 2 pertanyaan di situ. Yang pertama, apakah ketiganya termasuk jenis zakat yang sama? Jelaskan. Yang kedua, mengapa zakat itu mereka itu berbeda? Nah, cara mengerjakannya, kalian baca dengan teliti kasus yang sudah saya terangkan tadi juga. Lalu nanti kalian diskusikan dalam kelompok.
tentukan jenis masing-masing tokoh. Ini contohnya Ahmad, ini termasuk zakat apa? Terus Pak Budi zakat apa dan Bu Siti zakat seperti apa gitu. Nah, lalu kalian tuliskan alasannya mengapa Ahmad ini dia termasuk zakat fitrah. Alasannya seperti apa? Nanti perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, silakan mulai. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ahmad membayar zakat fitrah karena menjelang Idul Fitri. Kalau Pak Budi ini kayaknya zakat pertanian ya. Berarti sedangkan kalau Bu Siti ini berarti zakat perdagangan ternyata. Bu mau bertanya, Ya, silahkan Novi. zakat pertanian itu termasuk zakat mal ya? Ya, benar. Jadi zakat pertanian itu termasuk dari zakat mal karena dia berasal dari hasil harta atau usaha. Nah, jadi anak-anak, untuk Ahmad ini termasuk zakat fitrah dan Pak Budi termasuk zakat mal, yaitu di zakat pertanian. Kalau Bu Siti ini termasuk zakat mal yang bagian perdagangan. Walaupun semuanya ini termasuk zakat, tetapi jenis mereka ini berbeda karena sumber hartanya juga berbeda. Contoh lain zakat. Ini yang di kehidupan sehari-hari kita itu bisa kita temui seperti orang yang punya emas, itu wajib membayar zakat jika sudah mencapai 1 nisabnya. Terus peternakan sapi, dia juga wajib zakat ternak. Dan pegawai yang penghasilannya cukup besar, itu dia mengeluarkan zakat profesi. Bagaimana? Sudah selesai untuk diskusinya? Sudah, Ibu. Kalau sudah, silakan untuk perwakilan kelompok satu tadi untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok Dian, Anissa dan Desi Nurdiana, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa tidak termasuk jenis zakat yang sama. Di sini Ahmad membayar zakat fitrah, sedangkan Pak Budi dan Bu Siti termasuk zakat mal karena berasal dari harta usaha dan harta profesi. Sudah, Ibu. Oke, silakan beri tepuk tangan kepada kelompok Mbak Dian dan teman-teman. Oke, itu tadi diskusi kita. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Uzul. Ibu, jadi zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Ada lagi? Ya, Bu. Desi, silakan. Jadi zakat berbeda berdasarkan jenis harta dan waktu pembayarannya. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk teman Risma. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Jadi, materi Andi ini itu menjadi dasar kita untuk memahami materi selanjutnya. Nah, tugas kalian di rumah, nanti kalian mengamati praktek zakat di lingkungan sekitar kalian, lalu kalian tuliskan jenis zakat itu termasuk jenis zakat apa. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, karena waktu pembelajaran ini sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu tadi proses pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar kelas. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.